Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Marsal Barezi Dana Putra. My student ID 2520031. And here I will explain about comprehension, production, and cognition. The first is cognition and language. Cognition and language are closely related to the underlying factors. Maksudnya itu, kondisi dan bahasa sangat terkait dengan faktor-faktor yang mendasarinya. For example, cognitive development in infant and toddler is strongly associated with improved memory and the ability to acquire symbols in many areas, including language and gesture. Sebagai contoh, perkembangan kognitif pada bayi dan balita sangat terkait dengan peningkatan memori dan kemampuan untuk memperoleh simbol di banyak bidang, termasuk bahasa dan gerak tubuh. Maksudnya itu, kata-kata pertama dan pengakuan gerakan seperti mengendus bunga muncul pada usia yang hampir sama. Kadang-kadang, bukti korelasinya antara bahasa dan kognitif kuat, terutama selama 2 tahun pertama kehidupan. Selanjutnya itu, language skills seems to be closely related to certain cognitive skills. Keterampilan bahasa tampaknya terkait erat dengan keterampilan kognitif tertentu. For example, significant difference in cognitive levels of play exists between children who do not use words and those who use single word. Misalnya, perbedaan yang signifikan dalam tingkat kognitif bermain ada antara anak-anak yang tidak menggunakan kata-kata dan mereka yang menggunakan kata-kata tunggal. Maksudnya tuh, anak-anak yang tidak menghasilkan kata-kata lebih cenderung bermain dengan mainan seperti balok, sementara anak-anak yang menghasilkan kata-kata tunggal lebih cenderung bermain dengan objek bernyawa, seperti boneka atau figur aksi. Permainan anak-anak mulai menyatu kata-kata terdiri dari menggabungkan 2 atau lebih urutan permainan dan atau melakukan tindakan yang sama pada urutan entitas. Cognitive growth may have a very important influence on initial word combination. Pertumbuhan kognitif mungkin memiliki pengaruh yang sangat penting pada kombinasi kata awal. Many principles of cognitive learning can also be applied to language learning, such as selectively pay attention to stimuli that are considered important. Banyak prinsip pembelajaran juga dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa, seperti secara selektif memperhatikan rangsangan yang dianggap penting, distinguish stimuli along different dimensions, remembering stimuli. Membedakan rangsangan sepanjang dimensi yang berbeda dan mengingat rangsangan. Children are active learner, forming hypotheses based on incoming patterns language flow. Anak adalah pembelajar yang aktif, membentuk hipotesis berdasarkan pola yang masuk aliran bahasa. Data is tested and entered into the system or used to research system. Data diuji dan dimasukkan ke dalam sistem atau digunakan untuk mengatur ulang sistem. When a child's mind stores bits of information, it tries to organize it by perceived relationship. Adults, why are you wet, child? Because I spilled my juice. Saat pikiran anak menyimpan sedikit informasi, dia mencoba mengaturnya berdasarkan hubungan yang dirasakan. Contohnya tuh ketika ada orang dewasa menanyakan, "Mengapa kamu basah?" Lalu anak kecil ini menjawab, "Karena saya menumpahkan jus apel saya."
Jadi rangsangan yang diterima oleh jus apelnya itu diterima oleh si anaknya itu. Dia bisa tahu rangsangannya seperti apa. Selanjut, comprehension and production. In comprehension, a child uses both linguistic and conceptual input plus his or her memory. Pemahaman dan produksi. Dalam pemahaman, seseorang anak menggunakan input linguistik dan konseptual ditambah ingatannya. In contrast, production also use linguistic and conceptual input but relies on linguistic knowledge alone for encoding. Sebaliknya, produksi juga menggunakan input linguistik dan konseptual tetapi bergantung pada pengetahuan linguistik saja untuk pengodean. In other words, the comprehension production relationship is a dynamic one that changes with a child's development level and with each aspect of language. Hubungan pemahaman produksi adalah hubungan dinamis yang berubah dengan tingkat perkembangan anak dan dengan setiap aspek bahasa. In other words, the relationship between comprehension and production change because of different rates of development. Dengan kata lain, hubungan antara pemahaman dan produksi berubah karena tingkat perkembangan yang berbeda dan tuntutan linguistik yang berbeda. The comprehension of pre-symbolic event is difficult to determine. Pemahaman bayi prasimbolik sulit ditentukan. An infant, the babies, may look where mother looks, act an object that mother reference and imitate the action of others. Bayi mungkin melihat di mana ibunya melihat, bertindak pada objek yang dirujuk ibu, dan meniru di tindakan orang lain. Thus, measurement by researcher is complicated by the infant's strategies is used by toddlers or 12 until 24 months old to form response. Dengan demikian, pengukuran oleh peneliti dipermit oleh strategi BI dan kerjasama interaktif pengasuh yang ditafsirkan perilaku anak sebagai sesuatu yang bermakna. Sebaliknya, pengetahuan berbasis peristiwa digunakan oleh balita atau anak berusia 12 hingga 24 bulan untuk membentuk respons. If comprehension precedes production, we would expect a child to understand word combination before using multi-word patterns. Jika pemahaman mendahului produksi, kita akan mengharapkan seorang anak untuk memahami kombinasi kata sebelum menggunakan ucapan banyak kata. In addition, here, the non-linguistic context is an essential comprehension aid. In addition, comprehension of a simple sentence depends on recognition of highly meaningful word within it. Di sini, konteks non-linguistik merupakan bantuan pemahaman yang esensial. Selain itu, pemahaman kalimat sederhana tergantung pada pengenalan kata-kata yang sangat bermakna di dalamnya. Next is less is more. One developmental change occurs in working memory and attention. Salah satu perubahan perkembangan terjadi pada memori kerja dan perhatian. Working memory is relatively short-lived and hold information, such as this sentence, while your brain processes the information.
Memori kerja relatif berumur pendek dan menyimpan informasi, seperti kalimat ini, sementara otak Anda memproses informasi tersebut. Both working memory and attention are initially limited and increase over time sport. Memori kerja dan perhatian pada awalnya terbatas dan meningkat seiring waktu. Kalimat-kalimat pendek dan sederhana akan lebih mudah untuk diproses dan simple sentence will be easier to process and they provide a starting point for discovering word, categories of word, and grammatical patterns in the affirmative. Dan menjadi titik awal untuk menemukan kata, kategori kata, dan pola tata bahasa di lingkungan. Once this information has been induced in, provide a basis for moving on. Setelah informasi ini diinduksi, itu memberikan dasar untuk melanjutkan. Child learning strategies. 1. Toddler language learning strategies. To assume that toddler children aged 12 to 24 months merely speak that what they hear is to oversimplify the acquisition of language. A child must ask certain learning method to sort out relevant and irrelevant information in adult and sibling conversation. A child must teach with others are good example of the language for accomplish his or her communication goals and must hypotheses about their underlying meaning and structure. Expressive strategies, role of selective imitation, role of formulation. Strategi belajar anak, meskipun ada banyak variasi dalam cara anak-anak belajar bahasa dan ada banyak kesamaan. Strategi ini menyarankan teknik yang berdasar yang berbeda dengan tingkat bahasa seorang anak. Pada bagian tertentu, kami mempertimbangkan strategi pembelajaran yang bahasa yang sering dikaitkan dengan balita dan anak-anak sekolah. Strategi belajar bahasa balita untuk mengasumsikan bahwa balita anak-anak berusia 12 sampai 24 bulan hanya berbicara apa yang mereka dengar untuk melepaskan diri dari eksekusi bahasa. Seseorang anak harus menggunakan metode pembelajaran tertentu untuk memilah dan memilih informasi yang relevan dan informasi yang tidak relevan dalam percakapan dewasa maupun saudara-saudaranya. Seorang anak harus memutuskan ucapan ceritanya. Contohnya, bahasa yang bagus untuk mencapai tujuan komunikasinya dan harus berhipotesis tentang makna dan struktur yang mendasarinya. Strategi ini meliputi strategi reseptif, kapan kata sepatah kata. 2. Preschool language learning strategies. Obviously, the usefulness of selective imitation will be limited as a child begins to acquire structure of more than a few words. This infancy of imitation account for the rapid decline of it as at between 24 and 30 months of age, suggesting the use of other learning strategies. Universal language learning principle. Pay attention to the ends of word. Phonological form can be symmetrical modified. Pay attention to the order of word and morphemes. Avoid interruption and rearrangement of linguistic units. Underlying semantic relation should be marked overtly and clearly. Avoid expression intention reading. Grammatical marker should make semantic senses. 2. Strategi belajar bahasa persekolahan. Kegunaan imitasi selektif akan dibatasi saat anak mulai mengeksekusi curang dari lebih dari beberapa kata. Invensi imitasi ini menyumbang penurunan penggunaan yang cepat pada usia 24 dan 30 bulan, menunjukkan penggunaan strategi pembelajaran lainnya. Secara umum, anak-anak menggunakan apa yang mereka ketahui tentang bahasa untuk membantu mereka menguraikan apa yang tidak mereka ketahui. Misalnya, mereka mungkin menggunakan semantik untuk menyimpul sintaksi atau sintaksi dan konteks untuk mengetahui arti kata.
Proses ini disebut bootstraps. Untuk menarik dari Anda oleh bootstrap Anda adalah orang idiom Inggris Amerika yang berarti menggunakan sumber daya yang ada pada diri Anda sendiri. Inilah yang dilakukan anak saat dia menggunakan pengetahuan di satu area untuk meningkatkan kinerja di tempat lain. Menggunakan buat praktik semantik, anak belajar bahasa muda menganalisis sintaktik berdasarkan struktur semantik. Prinsip bahasa, prinsip belajar universal, ada pola pembangunan yang menyarankan strategi pembelajaran sintaks universal dan mendasar, dan prinsip operasional anak-anak. Meskipun kami tidak tahu strategi yang tepat yang bisa digunakan oleh anak, kita dapat menyimpulkan kehadiran mereka dari perilaku anak-anak yang konsisten untuk belajar bahasa yang berbeda. Bagian berikut mengalihkan beberapa prinsip ini. Perhatikan bagian yang memerlukan banyak pemikiran dan cernalah dengan teliti. Children's process of language acquisition. From this often word-specific construction, children thinking gradually grows more abstract as they encounter more an example. Frequency of use and probability in the language that surrounds children are important factor. When construction of the language that are random, children may ask to general. Attention reading, pattern finding, schematization and analogy, attachment and preparation, functionally based distributional analysis, production. Proses anak-anak dari akuisisi bahasa dari konstruksi yang spesifik kata-kata ini, pemikiran anak-anak secara bertahap tumbuh lebih abstrak karena mereka menemukan lebih banyak lagi. Frekuensi penggunaan dan probabilitas dalam bahasa yang mengelilingi anak-anak adalah faktor penting. Saat menghadapi semua data bahasa di sekitar mereka, anak-anak dapat menggunakan dua bahasa yang umum. Keterampilan kognitif sosial manusia yang unik untuk memahami perilaku bahasa orang lain. Temuan pola yang diketahui keterampilan kognitif yang dibagikan dengan primata lain yang memungkinkan kita menemukan benang umum dalam informasi yang berbeda. Seperti mencari aturan yang mendasar untuk bahasa. Proses yang lebih spesifik dapat menjelaskan bagaimana belajar simbol dan kategori dan cara kategori tersebut bisa berhubungan. And then explain about adult conversational teaching technique. First, modeling or moderation. The influence of parental behavior on child language must refers by the age of the child. Some factors may influence the development of the child's language, and the mother's level of education seems to be the most correlated. A mother's verbal behavior is more important for a child's vocabulary growth during the age of 13 to 17 months, especially a verbal response to his or her child in supporting direction. Almost everything young children say reflects the pattern used by their mothers. At first, the mother gave the object a name, but in a short time they begin asking for these names for the children. Teknik percakapan dewasa. Modeling itu mempengaruhi perilaku orang tua terhadap penguasaan bahasa anak itu bervariasi menurut usia anak. Dari beberapa faktor, orang tua dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, dan tingkat pendidikan ibu tampaknya paling berkorelasi. Perilaku verbal ibu lebih penting untuk pertumbuhan kosakata anak selama usia 13-17 bulan, terutama respon verbal terhadap anaknya dan arahannya yang mendukung. Hampir semua ucapan anak kecil mencerminkan pola yang digunakan oleh ibu mereka. Awalnya, ibu mereka memberikan nama objek, tapi dalam waktu singkat mereka mulai meminta nama-nama ini dari anak-anak. Number 2, prompting. Parents use intriguing technique to prompting their children to produce the two related words. After a child produces a word, the parent uses questions to help the child produce other elements of longer speech. Kemudian yang kedua itu prompting atau dorongan. Orang tua menggunakan teknik yang menarik untuk memberi dorongan kepada anak mereka untuk menghasilkan dua ucapan kata tunggal yang terkait. Setelah seorang anak menghasilkan ucapan satu kata, orang tuanya menggunakan pertanyaan untuk membantu anak dalam menghasilkan unsur-unsur lain dari ucapan yang lebih panjang. And then number 3, responding behaviors.
This technique is not for teaching, but for understanding children. Understanding what a child really means, so adults often examine their own understanding of the meaning of a child. Adults do this, as you did above, by reformulating the child's speech into what the adult thought the child meant. In the process, adults find fault, error, and pinpoint correction. As a result, the child hears a more conventional form of expressing its meaning. Kemudian teknik yang ketiga itu responding behaviors, atau teknik ini tujuannya bukan untuk mengajar tetapi untuk memahami anak. Memahami apa sebenarnya maksud seorang anak, sehingga orang dewasa sering memeriksa pemahaman mereka sendiri terhadap anak-anak. Orang dewasa melakukan ini seperti yang dilakukan di atas dengan merumuskan kembali ucapan anak itu menjadi apa yang menurut orang dewasa dimaksudkan oleh anak itu. Dalam prosesnya, orang dewasa menemukan kesalahan atau kesalahan dan menyematkan koreksi. Akibatnya, anak mendengar bentuk yang lebih konvensional untuk mengungkapkan maknanya. Importance of play. Play can be an ideal visual for language acquisition for a number of reasons. First, play is not goal-oriented, so it removes pressure and frustration from the interactive process. It is fun. Second, attention and focus are shared by the interactive partners, so topics are shared. Third, games have structure and variations in the order of elements, as does grammar. And last, games like conversation contain turn-taking. Pentingnya bermain. Bermain dapat menjadi sarana yang ideal untuk pemerolehan bahasa karena beberapa alasan. Yang pertama, bermain tidak berorientasi pada tujuan, sehingga menghilangkan tekanan dan frustasi dari interaktif proses. Dan hal itu menyenangkan. Kemudian yang kedua, perhatian dan fokus dibagikan oleh mitra interaktif sehingga topik dibagikan. Yang ketiga, permainan memiliki struktur dan variasi dalam urutan elemen, seperti halnya tata bahasa. Yang keempat, permainan seperti percakapan mengandung giliran. Pentingnya bermain di sini yaitu pentingnya bermain dalam hal perkembangan bahasa pada anak. Individual child difference preschoolers developing typically may exhibit as much as 2 years variation in language development. Individual developmental differences are related to differences in intellect, personality, and learning style, ethnicity, and the language of the home, socioeconomic status, and family structures, and birth order. Kemudian variasi pada tema. Yang pertama, perbedaan individu anak-anak prasekolah yang berkembang biasanya menunjukkan variasi sebanyak 2 tahun dalam perkembangan bahasa. Perbedaan perkembangan individu berkaitan dengan perbedaan intelek, kepribadian, dan gaya belajar, suku dan bahasa rumah, status sosial ekonomi, dan struktur keluarga, dan juga urutan kelahiran. And then, cultural and social differences. Socioeconomic and cultural factors result in many different child caregiver interactive patterns. Among lower-class families, the lack of resource may resist opportunities for children, and parental work schedules may limit parent-child interaction. Children living in poverty face heightened risk to their cognitive development compared to non-poor children. For example, the vocabularies of children from lower socioeconomic backgrounds develop more slowly than those of children from higher socioeconomic backgrounds. Cultural differences are evident in the maternal behavior of Japanese and North American middle-class mothers. While American mothers talk more to their children and encourage their age to respond, Japanese mothers engage in more rocking, cradling, and sleeping. In responding to their babies, American mothers used more facial and vocal behaviors, while Japanese mothers were more nonverbal, responding with touch. It is not surprising, therefore, that American toddlers have larger known vocabularies while Japanese toddlers have more social expression.
Perbedaan budaya dan sosial. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya menghasilkan banyak pengasuhan anak yang berbeda. Di antara keluarga kelas bawah contohnya, kurangnya sumber daya dapat membatasi kesempatan bagi anak-anak dan jadwal kerja orang tua yang padat dapat membatasi interaksi antara orang tua dengan anak. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan menghadapi risiko yang lebih tinggi pada perkembangan kognitif mereka dibandingkan dengan anak-anak yang hidup tidak dalam kemiskinan. Misalnya, kosakata anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah berkembang lebih lambat daripada anak-anak dari sosial ekonomi yang lebih tinggi. Perbedaan budaya terlihat jelas dalam perilaku keibuan. Ibu kelas menengah di Jepang dan Amerika Utara misalnya. Sementara ibu Amerika lebih banyak berbicara dengan anak-anak mereka dan mendorong usia mereka untuk menanggapi, ibu Jepang lebih terlibat banyak dalam seperti sentuhan, gendongan, dan menidurkan. Dalam menanggapi bayi, ibu Amerika menggunakan lebih banyak perilaku wajah dan vokal, sedangkan ibu Jepang lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal, merespon dengan sentuhan misalnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa balita Amerika